Halo semuanya, selamat datang di perjalanan digital saya. Saya Bagas Willy Gustaf dan saya akan menjadi pahlawan siber kalian hari ini. Pernahkah kalian berpikir bagaimana pesan atau foto kalian bisa sampai ke tujuan? Di balik layar ada sistem raksasa yang bekerja tanpa henti. Inilah internet jaring laba-laba raksasa yang menghubungkan seluruh planet kita dari kabel bawah laut hingga sinyal satelit. Kita akan melihat bagaimana jutaan paket data berkelana mencari jalan tercepat dan mengapa terkadang koneksi kita melambat. Memahami jaringan ini adalah kunci untuk memahami dunia masa depan, karena di sana semuanya akan terhubung. Siapkan diri kalian karena kita akan segera masuk ke dalam inti dari teknologi internet. Ayo mulai sekarang juga. Jaringan komputer adalah fondasi peradaban modern. Inilah yang menghubungkan miliaran orang, memungkinkan pertukaran data secara instan. Internet adalah jaring laba-laba raksasa yang membentang di seluruh planet kita, dari kabel bawah laut hingga sinyal satelit di luar angkasa. Ingat, di dunia siber, kita semua adalah pahlawan bagi data kita sendiri. Gunakan internet dengan bijak dan teruslah bereksplorasi. Sebelum kita menikmati kecepatan internet hari ini, dunia siber pernah melewati masa-masa yang lambat dan sulit. Mari kita jelajahi evolusi jaringan seluler. Lompat ke 3G, gerbang pertama kita menuju internet di ponsel. Kita mulai bisa browsing meski harus sabar menunggu gambar terbuka. Kemudian 4G datang dan mengubah segalanya. Era streaming video, media sosial, dan kerja dari mana saja dimulai di sini. Dan sekarang kita berada di era 5G. Ini bukan cuma soal internet yang lebih cepat, tapi soal koneksi tanpa batas untuk jutaan perangkat secara bersamaan. Dari mobil tanpa pengemudi hingga operasi jarak jauh, Vision G adalah fondasi masa depan yang sedang kita bangun sekarang. Sebagai generasi pahlawan cyber, tugas kita adalah memahami bagaimana evolusi ini membantu manusia berkembang lebih jauh lagi. Mari kita bedah jeroan dari 3 topologi legendaris yang menjadi dasar jaringan digital kita. Pertama, topologi bus. Di ujungnya ada terminator yang menyerap sinyal agar tidak memantul dan menciptakan kekacauan data. Kedua, topologi star menggunakan switch yang pintar. Data langsung meluncur tepat sasaran tanpa mengganggu yang lain. Ketiga, topologi ring. Ada tiket digital atau token. Hanya komputer yang memegangnya yang boleh mengirim data. Adil dan teratur. Pahami, ini adalah kunci menjadi pahlawan cyber yang benar-benar tangguh. Connection secure. Mission accomplished. Setelah memahami apa itu jaringan secara umum, sekarang mari kita bedah bentuk arsitektur yang paling sederhana, yaitu topologi bus. Bayangkan sebuah jaring utama yang lurus dan panjang membentang sebagai tulang punggung jaringan. Semua komputer atau perangkat dihubungkan ke satu kabel tunggal ini. Topologi bus sangat hemat biaya dan mudah dipasang untuk jaringan skala kecil. Namun, hati-hati, jika kabel utama atau backbone ini putus di tengah jalan, maka seluruh komunikasi jaringan akan mati total. Tidak ada data yang bisa lewat dan kota digital kita akan lumpuh seketika. Memahami kerentanan ini sangat penting sebelum kita memilih topologi yang tepat. Oke, kalau tadi kita sudah bahas yang dasar, sekarang kita masuk ke level arsitek jaringan yang sebenarnya. Pertama, topologi tree. Bayangkan ini sebagai gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan ke satu kabel utama atau batang pohon. Wisma Nases, gedung asrama dan kelas punya jaringan sendiri, lalu semuanya bermuara ke satu server pusat. Manajemen data jadi rapi, tapi kalau batang pohonnya putus, cabang di bawahnya bakal ikut tumbang. Kedua, topologi hybrid. Ini adalah gado-gado jaringan. Misalnya di lab pakai star, tapi antar gedung kita pakai ring. Ini memberikan fleksibilitas maksimal, cara terbaik untuk mengelola ribuan komputer sekaligus tanpa hambatan.
Sini saya sebagai pahlawan cyber bertugas memastikan setiap koneksi ini tetap stabil dan tidak crash. Berlanjut ke yang kedua, inilah sang primadona jaringan modern, topologi star. Berbeda dengan sistem BOS yang lurus, di sini setiap komputer tidak terhubung langsung satu sama lain, melainkan terikat pada satu titik pusat yang disebut switch atau hub. Bayangkan saya berdiri di pusat ruangan, menembakkan jaring ke setiap sudut untuk menghubungkan perangkat-perangkat di sekeliling saya. Keunggulan utamanya adalah ketahanan. Jika satu kabel menuju satu komputer putus, jaringan lainnya tetap aman dan bisa beroperasi normal tanpa gangguan. Inilah alasan mengapa sekolah dan kantor kita lebih memilih sistem bintang ini. Sangat andal, mudah dikelola, dan tentu saja sangat cerdas. Oke, lanjut ke topologi yang ketiga, topologi ring. Sesuai namanya, topologi ini menghubungkan komputer-komputer dalam jalur lingkaran energi yang tidak terputus. Setiap perangkat bertindak seperti estafet, menerima data dari perangkat sebelumnya dan meneruskannya ke perangkat berikutnya. Data bergerak searah, berputar terus seperti jaring laba-laba yang melingkar rapi. Terlihat sangat efisien dan teratur, bukan? Namun, hati-hati. Topologi ring punya satu kelemahan fatal. Jika satu perangkat saja rusak atau satu kabel putus, maka seluruh aliran data dalam lingkaran ini akan terhenti total. Data digital kita akan langsung offline seketika. Mau jadi arsitek jaringan sejati? Kenalan yuk sama dua raksasa topologi, tree dan hybrid. Topologi tree itu seperti pohon besar. Setiap gedung punya jaringan sendiri, tapi semua berujung di satu server pusat. Manajemen data jadi rapi. Nah, hybrid itu gado-gado topologi. Gabungin yang paling cocok untuk setiap area, bikin jaringan super fleksibel. Tapi, gimana data bisa mengalir? Ada 5 komponen kunci: pengirim, penerima, pesan, media, dan yang paling penting, protokol atau aturan mainnya. Data bisa mengalir satu arah, simplex, gantian, half duplex, atau serempak dua arah, full duplex. Inilah rahasia jaringan super responsif. Jadi, itulah cara pahlawan siber, seperti aku menjaga jaringan tetap stabil dan kencang. Sip jadi pahlawanmu. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana data kita bisa berpindah dengan cepat? Ini disebut komunikasi data. Saat mengirim pesan, data dipecah jadi ribuan paket kecil. Mereka meluncur melewati kabel dan sinyal Wi-Fi hingga ke tujuannya. Agar tidak tersesat, mereka pakai aturan atau protokol seperti TCP/IP. Ini seperti sistem navigasi canggih yang memastikan semua paket sampai tepat. Tanpa protokol, internet jadi kekacauan. Saat mengirim pesan, data dipecah jadi paket kecil yang meluncur melewati jaringan kabel dan sinyal Wi-Fi. Protokol TCP/IP adalah sistem navigasinya, memastikan setiap paket sampai ke alamat yang tepat tanpa tersesat. Dengan jaringan, kita bisa berbagi sumber daya, berkomunikasi tanpa batas, dan menyimpan data di awan. Akses informasi global ada di ujung jari kita. Sebagai generasi penerus, mari kita gunakan kekuatan ini untuk kebaikan. Di balik keindahan dunia digital kita, selalu ada ancaman yang mengintai. Virus dan malware yang siap merusak ketenangan kita. Pernahkah kalian membayangkan jika data pribadi kalian bocor? Kekacauan akan terjadi. Tapi tenang, pahlawan siber ada di sini. Senjata pertama, firewall. Perisai api yang ketat menyaring setiap paket data untuk memastikan tidak ada penyusup jahat menembusnya. Senjata kedua, enkripsi data. Mengunci pesan kalian dengan kode rahasia yang sangat rumit. Hanya penerima sah yang bisa membukanya. Tapi ingat, keamanan jaringan adalah tanggung jawab bersama. Gunakan kata sandi yang kuat dan waspada terhadap link mencurigakan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling teknis tapi seru. Pertama, kita bicara soal transmisi. Ada 2 jenis, analog dan digital. Bayangkan analog seperti gelombang suara, sedangkan digital adalah bahasa asli saya. Angka 0 dan 1 yang sangat presisi. Lebih jernih dan minim gangguan. Tapi,
bagaimana ribuan data bisa lewat di satu kabel? Jawabannya adalah multiplexing dan switching. Multiplexing itu seperti menggabungkan banyak jalur menjadi satu jembatan raksasa, lalu switching akan memilah dan mengarahkan data itu ke alamat yang tepat. Sangat efisien. Nah, agar data tidak berantakan, kita butuh packet switching. Data kalian dipecah menjadi paket-paket kecil yang mencari jalan tercepat untuk sampai ke tujuan. Terakhir, sistem saya punya error checking. Jika ada data yang rusak di jalan, ia akan mendeteksinya dan meminta kirim ulang. Sementara, flow control bertugas mengatur kecepatan data agar si penerima tidak kewalahan. Semuanya harus sinkron agar internet kita tetap stabil dan kencang. Nah, setelah data dikirim lewat berbagai jalur, ada satu sistem penjaga di kostum pahlawan siber saya yang bekerja tanpa henti, yaitu error checking dan flow control. Bayangkan saat data terbang melewati ribuan kilometer kabel, terkadang terjadi gangguan atau noise yang bikin data itu rusak di jalan. Disinilah error checking beraksi. Sistem ini akan memindai setiap paket data. Jika ada yang rusak, sistem akan menolaknya dan meminta pengiriman ulang secara instan. Lalu ada flow control. Ini soal manajemen kecepatan. Bayangkan jika pengirim mengirimkan data secepat kilat, tapi perangkat penerimanya lambat. Jaringannya bakal macet. Flow control bertugas mengatur ritme pengiriman, memastikan si pengirim dan penerima berada dalam frekuensi yang sama, agar internet kita tidak pernah tumbang. Inilah rahasia komunikasi data yang handal. Checking dan flow control. Error checking memindai setiap paket. Jika ada yang rusak, ia menolaknya dan meminta pengiriman ulang. Hasilnya, informasi tetap akurat. Lalu ada flow control. Bayangkan pengirim data secepat kilat, tapi penerimanya lambat. Jaringannya bakal macet. Flow control mengatur ritme pengiriman, memastikan semuanya seimbang, stabil, dan sinkron agar internet kita tidak pernah tumbang. Inilah rahasia komunikasi data yang handal. Yupuh. Nah, setelah data dikirim lewat berbagai jalur, ada satu sistem penjaga di kostum pahlawan siber saya yang bekerja tanpa henti. Error checking dan flow control. Bayangkan saat data terbang, terkadang terjadi gangguan yang bikin data itu rusak di jalan. Disinilah error checking beraksi. Sistem ini akan memindai setiap paket. Jika ada yang salah, sistem akan menolaknya dan meminta pengiriman ulang. Hasilnya, informasi tetap akurat. Lalu ada flow control. Ini soal manajemen kecepatan. Bayangkan jika pengirim mengirimkan data secepat kilat, tapi perangkat penerimanya lambat. Jaringannya bakal macet. Flow control mengatur ritme pengiriman, memastikan semuanya seimbang dan sinkron agar internet kita tidak pernah tumbang. Inilah rahasia komunikasi data yang handal. Jaringan besar itu seperti pohon. Ada batang utama dan cabang yang saling terhubung. Tapi apa yang terjadi kalau batangnya putus? Atau kita buat gado-gado jaringan? Inilah rahasia perusahaan raksasa. Fleksibilitas maksimal, tapi instalasinya bisa bikin pusing. Di balik layar, data mengalir dengan aturan. Ada satu arah, bergantian, atau serempak. Inilah standar modern yang bikin jaringan kencang. Tapi ingat, semakin canggih teknologi, semakin besar tanggung jawab kita. Keamanan dan integritas adalah kuncinya. Jadilah pahlawan cyber yang bijak. Gunakan pengetahuan ini untuk membangun koneksi yang lebih kuat, bukan tembok. Connection secured. Tidak terasa, selesailah sudah perjalanan panjang kita menjelajahi labirin jaringan komputer dan internet hari ini. Kita sudah membedah semuanya, dari struktur topologi, keajaiban packet switching, hingga pentingnya keamanan jaringan. Semua ini adalah jembatan yang menghubungkan kita. Saya, Bagas Weli Gustaf dari kelas S Sen 1, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arman Syah dan kalian semua. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Ingatlah, di dunia digital kita semua adalah pahlawan bagi keamanan data kita sendiri. Teruslah bereksplorasi dan belajar. Bagas Welly Gustav, pamit undur diri. Stay connected, stay secure, and see you in the next grid.